Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan satu anak untuk memimpin berdoa. Baik, teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Niken. Sebelum itu, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Bagi yang namanya dipanggil, silahkan bilang hadir. Paham semuanya? Paham. Oke, Ines, Miftah, Hadir. Dania, Hadir. Sinta, Hadir. Fairuz, Hadir. Octavia, Hadir. Koma, Hadir. Yolanda, Hadir. Niken, Hadir, Bu. Ayun, Hadir, Bu. Rizka, Hadir, Bu. Fatir, Hadir, Bu. Putih, Hadir, Bu. Zaskia, Hadir, Bu. Gisna. Hadir, Bu. Baik, berarti hari ini semuanya hadir ya. Iya, Silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Loh, kok terlihat kurang semangat? Apa nih kira-kira yang bikin kalian kurang semangat? Tadi habis matematika, Bu. Oh, begitu rupanya. Yang bikin kalian kurang semangat. Ya udah gini deh, gimana kalau semisalnya kita main game terlebih dahulu? Setuju? Setuju. Wah, giliran main game aja semangat ya. Nanti kalau waktunya materi, kalian harus tetap semangat seperti ini loh ya. Iya, Oke deh. Jadi gamenya ini gampang banget ya. Nama gamenya itu adalah ubah angka. Ada yang tahu? Oke, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi nanti kalian itu akan berhitung mulai dari angka 1. Misal nih dari Mbak Ines. 1, 2, 3. Tapi ada beberapa angka yang akan Ibu ubah. Misal angka 2, Ibu ubah menjadi kata miau. Jadi nanti kalian berhitung 1, miau, 3, dan seterusnya. Paham semuanya? Konsentrasi ya semuanya. Sekarang angka 4 Ibu ubah menjadi suara miau. Paham? Konsentrasi ya. Oke, Ibu mulai dari depan kanan. Silahkan Mbak Ines. 1, 2, 3, 4. Loh, 4. Apa tadi? Bukan, ditambah lagi ya konsentrasinya. Walaupun ini cuma game anak-anak, tapi kalian harus tetap berkonsentrasi. Sekarang Ibu ubah lagi menjadi 2 angka. Angka 4 tetap berbunyi miau. Angka 2 berbunyi wek-wek. Paham semuanya? Oke, konsentrasi ya. Sekarang Ibu mulai dari belakang kanan. Silahkan. 1, Wek, wek. 3, miau. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oke, sudah mulai benar ya. Sekarang Ibu tambah lagi ya menjadi 3 angka. Dengarkan semuanya. Angka 4 tetap berbunyi miau. Angka 2 tetap berbunyi wek-wek. Angka 5 Ibu ubah menjadi suara embek. Paham semuanya? Paham. Oke, konsentrasi. Sekarang Ibu mulai dari depan kiri. Silahkan. 1, wek-wek. 3, miau. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15. Oke, sudah benar ya semuanya. Ibu rasa gamenya sudah cukup ya. Karena kelihatannya kalian sudah mulai berkonsentrasi dan mulai fokus. Benar? Baik, sekarang Ibu mulai ya pembelajarannya. Jadi ada yang tahu nggak hari ini kita bakalan belajar tentang apa?
Ya, silakan Mbak Yolanda. Di sini kita akan belajar tentang dasar-dasar komunikasi, Ibu. Betul ya, yang dikatakan Mbak Yolanda pada minggu kemarin, Ibu sudah memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu komunikasi. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai apa itu komunikasi? Ya, silakan Mbak Dania. Seingat saya, jadi komunikasi itu adalah percakapan antara dua orang atau lebih. Betul Mbak Dania. Ada lagi mungkin? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Octavia. kalau menurut saya komunikasi adalah proses berbagi komunikasi dari pihak satu ke pihak yang lain. Oke, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Dania dan juga Mbak Octavia. Sudah, tidak ada lagi? Sepertinya semuanya sudah setuju ya dengan jawaban dari Mbak Dania dan juga Mbak Octavia. Jadi, sebelum mengenal lebih dalam apa itu komunikasi, Ibu mau tanya nih kepada kalian. Menurut kalian, komunikasi itu penting nggak sih? Penting. Kenapa menurut kalian komunikasi itu penting? Ada yang mau memberikan alasan? Ya Bu, Iya, Mbak Ayun. menurut saya komunikasi itu penting karena kita sebagai manusia pasti tidak lepas dari aktivitas komunikasi. Oke, benar ya yang dikatakan Mbak Ayun. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ayun. Pastinya anak-anak, kita tuh tidak bisa lepas dari kegiatan berkomunikasi setiap harinya. Seperti saya memberikan salam, kemudian bertanya, apa itu komunikasi? Nah, itu sudah termasuk dalam komunikasi. Maka dari itu, komunikasi itu sangat penting ya untuk mengetahui tujuan dan juga sesuatu hal yang kita tidak tahu. Nah, sekarang Ibu mau tahu nih pengalaman kalian berkomunikasi di lingkungan sekolah maupun organisasi. Ada yang mau menceritakan pengalamannya? Mungkin di antara kalian ada yang pernah menjadi ketua kelompok, ketua panitia acara, maupun anggota OSIS? Saya Oh ya, silakan Mbak Ines. pernah dulu saya pernah bagi tugas. Nah, saya bilang bagian kesimpulan ya, ternyata teman saya nilainya bagian pembukaan. Jadi presentasi itu nggak sesuai dengan rencana. Gitu. Oh iya, betul ya. Terima kasih Mbak Ines. Beri tepuk tangan untuk Mbak Ines. Jadi anak-anak, komunikasi itu sangat penting ya. Selain penyampaiannya juga harus benar, tetapi kita sebagai penerima informasi itu juga harus paham dengan informasi yang kita terima. Jadi kalau kalian masih bingung, kalian bisa langsung menanyakan kepada teman kalian. Jangan asal mengerjakan. Ternyata salah. Nah, itu disebut dengan miskomunikasi. Maka dari itu, komunikasi itu sangat penting ya untuk menghindari kejadian-kejadian yang sudah dialami teman kalian kayak Mbak Ines tadi, ya. Sekarang kita beralih pada komunikasi di dunia kerja. Bayangkan, kalian sudah bekerja sebagai staf, admin, marketing. Nah, komunikasi di sana itu anak-anak jauh lebih krusial. Komunikasi di dunia kerja itu gak cuma hanya sebatas ngobrol lisan aja dengan teman kerja kalian, tetapi juga lewat laporan, kemudian rapat, dan lain sebagainya. Ibu kasih contoh nih, misal ya, ada karyawan baru yang ingin memberikan pesan atau mengirim pesan email kepada atasannya dan hanya bertuliskan, Pak tolong approve ya. Nah, akibatnya atasan akan menjadi bingung dan karyawan tersebut akan mendapatkan teguran. Paham anak-anak? Jadi kalian itu mulai sekarang harus mulai belajar berkomunikasi dengan benar. Karena berkomunikasi di dunia kerja itu bisa menentukan kesuksesan kalian di dunia kerja. Jika skill komunikasi kalian bagus, nanti kalian akan lebih gampang dipromosikan, gaji akan lebih cepat naik, dan juga teman kerja kalian akan lebih respect dengan kalian. Jadi, bukan hanya skill teknis aja. Jika skill komunikasi kalian kurang, tapi skill teknis kalian bagus, itu sama aja anak-anak sering dianggap kurang profesional. Jadi gimana? Apakah sudah siap kalian untuk meningkatkan
dan menjadi komunikator yang baik di dunia kerja? Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian 2 study case tentang komunikasi di lingkungan kantor. Nanti silakan kalian dengarkan lalu kita analisis secara bersama-sama ya. Ditampilkan dulu study case yang pertama. Di sebuah perusahaan, seorang manajer sedang menyampaikan informasi terkait pembagian tugas proyek dan juga deadline pengumpulannya. Nah, informasi ini disampaikan melalui langsung pada saat rapat dan diperjelas melalui email yang berisi rincian tugas dan juga deadline. Namun dalam proses penyampaian tersebut terlihat salah satu staf yang menunjukkan ekspresi bingung. Meskipun ia hanya merespon dengan anggukan, tetapi informasi yang disampaikan itu tidak jelas gitu loh. Nah, itu termasuk komunikasi nonverbal yang terjadi yakni dengan ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh. Penyampaian informasi kurang itu karena informasi yang sulit dipahami oleh staf tersebut. Nah, dalam kasus ini manajer itu berperan sebagai komunikator, lalu staf itu berperan sebagai komunikan, lalu pesan yang ada dalam studi kasus tersebut berupa pembagian tugas proyek dan media yang digunakan itu berupa lisan dan juga tertulis melalui email, tetapi umpan balik yang disampaikan itu belum sepenuhnya dilakukan oleh seorang staf. Akibatnya komunikasi itu menjadi kurang efektif. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk memahami lebih lanjut lagi nih sebelum nanti Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Silahkan dipahami dulu ya. Nanti Ibu kasih waktu kalian 1 menit untuk memahami. Silahkan ya. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang Ibu ingin bertanya nih kepada kalian. Menurut kalian ada berapa bentuk komunikasi yang terjadi pada study case tersebut? Ada yang bisa menjawab? Silahkan angkat tangannya. Saya dulu Silahkan Pak Fairuz. dalam studi kasus tersebut ada komunikasi lisan Bu, yaitu waktu manajer menjelaskan tugas lisan. Bagus sekali. Lalu apakah hanya ada komunikasi lisan atau ada bentuk komunikasi lainnya? Silahkan. Ada juga komunikasi tertulis, soalnya manajer itu mengirimkan email mengenai deadline proyek. Betul sekali. Jadi kalian sudah memahami ya bentuk-bentuk komunikasi. Yakni ada komunikasi lisan, yakni melalui rapat, dan komunikasi tertulis yang melalui email. Nah, selain itu dari kalian, apakah ada yang memperhatikan nih ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh dari seorang staf yang kebingungan tadi? Silahkan. Waktu staffnya bingung, tapi dia tetap diam dan mengangguk aja. Nah, jadi kalian juga sudah mulai menemukan nih komunikasi nonverbal, yakni melalui ekspresi wajah dan juga bahasa tubuh. Nah, kenapa staf tadi bisa terlihat bingung? Ada yang bisa menyebutkan alasannya? Saya Bu, Silakan. mungkin karena penjelasan manajernya terlalu cepat Bu. Nah, tepat sekali ya, karena penjelasannya terlalu cepat. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Siapa yang berperan sebagai komunikator dalam study case tersebut? Betul sekali. Lalu siapa komunikannya? Betul sekali. Sekarang, apa yang menjadi pesan dari study case tersebut?
Bu, Silakan. tentang pembagian tugas proyek dan batas pengerjaannya, Bu. Ya, tepat sekali ya. Terakhir nih, Ibu ingin bertanya, apakah komunikasi dalam study case tersebut sudah dapat dikatakan efektif? Kurang efektif Ibu, Iya. karena stafnya masih bingung ya, atau tidak bisa bertanya. Ya, tepat sekali ya. Itu poin pentingnya. Jadi, dalam komunikasi, seorang komunikator itu harus menyampaikan pesan secara jelas. Nah, sebagai penerima pesan, kita juga harus memberikan feedback ataupun umpan balik. Nah, dalam sebuah komunikasi itu terdapat 5 unsur. Yang pertama ada komunikator, lalu ada komunikan, ada pesan, lalu ada media, dan yang terakhir ada feedback ataupun umpan balik. Nah, kelima unsur ini harus berjalan secara baik supaya komunikasi yang terjalin itu dapat berlangsung secara efektif. Berlanjut ya, sedikit selanjutnya. Nah, selanjutnya nih, di sebuah perusahaan, seorang manajer itu sedang mendapatkan proyek yang cukup besar, tapi dalam tenggat waktu yang relatif singkat. Nah, pada suatu hari, seorang manajer ini mengirimkan pesan di grup chat kantor yang isinya laporan keuangan segera dikumpulkan hari ini. Namun pesan tersebut itu tidak mencantumkan waktu tepat detail untuk pengumpulannya. Nah, staf mulai mengumpulkan pada jam 9 pagi, pada jam 1 siang, lalu ada juga yang mengumpulkan pada jam 4 sore. Lalu pada sore hari ini, manajer itu marah karena menganggap staf itu terlambat. Karena mengumpulkannya di ujung hari. Nah, lalu apa yang menjadi kesalahpahaman dalam komunikasi tersebut? Apa permasalahan utamanya? Ada yang bisa menjelaskan? Saya Ibu. Ya, silakan. Utama dalam kasus ini yaitu terjadinya kesalahpahaman Ibu. Ya, betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan kesalahpahaman antara siapa? Saya Ya, silakan. antara manajer dengan staf. Ya, betul sekali. Kita identifikasi lebih lanjut lagi ya. Apa yang menjadi penyebab kesalahpahaman tersebut nih? Ya, silakan. Karena manajernya tidak mengumpul secara jelas. Ya, jadi kita sudah menyimpulkan beberapa penyebabnya ya. Yang pertama, manajer atau seorang komunikator yang tidak menyampaikan pesan secara lengkap. Lalu, apakah ada lagi yang lainnya? Saya Bu, Silahkan. bahasanya juga kurang spesifik Bu. Kata segera itu kan juga berbeda-beda artinya bagi setiap orang. Nah, tepat sekali ya, penggunaan kata segera yang mengandung makna ambigu itu juga merupakan suatu hambatan nih dalam komunikasi. Lalu, apakah ada lagi yang lainnya? Saya Bu, Ya, silahkan. stafnya juga tidak bertanya lagi untuk memastikan Bu. Nah, betul sekali ya, berarti ada masalah pada feedback nih. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, menurut kalian feedback ataupun umpan balik dalam komunikasi itu penting nggak sih? Penting. Bisa disebutkan alasannya mengapa penting? Saya Ya, silahkan. supaya tidak terjadi salah paham dan pesan bisa dipastikan dengan benar. Ya, betul sekali ya. Jadi, kita sudah menemukan beberapa penyebab dari kesalahpahaman tersebut. Yang pertama, komunikator itu tidak menyampaikan pesan secara lengkap. Lalu yang kedua, komunikan itu tidak memberikan feedback nih ataupun umpan balik. Nah, yang terakhir, pesan yang digunakan itu tidak jelas dan lengkap. Nah, sekarang Ibu ingin kalian berpikir ketika kalian menjadi bagian dari sebuah tim tersebut. Ketika kalian menjadi seorang manajer, apa yang akan kalian lakukan supaya komunikasi dapat berjalan secara efektif? Saya Bu, Ya, silahkan. saya akan menuliskan detailnya Bu. Misalnya laporan dikumpulkan hari ini pukul 12.00 WIB Bu. Nah, betul sekali ya, sangat jelas dan juga tepat. Lalu, ketika kalian menjadi seorang staf, apa yang akan kalian lakukan supaya komunikasi dapat berjalan secara efektif? Saya Bu, Ya, silahkan. saya akan langsung bertanya Bu kalau belum jelas. Misalnya, Pak, apakah maksimal pukul 12? Nah, betul sekali ya. Jadi kita juga sudah menemukan beberapa solusinya nih. Yang pertama, komunikator itu harus menyampaikan pesan secara jelas dan juga lengkap. Lalu yang kedua, komunikan itu harus memberikan umpan balik nih ataupun feedback. Dan yang terakhir,
menggunakan bahasa yang tepat dan juga dapat dipahami oleh seluruh pihak. Nah, dapat kita ambil kesimpulan dari study case tersebut, yakni masalah sekecil apapun dapat berpengaruh besar dari perusahaan. Oleh karena itu, kita harus tetap menggunakan komunikasi yang efektif di lingkungan kerja. Baik, seperti Ibu yang singgung di awal tadi tentang komunikasi, jadi Ibu akan menjelaskan lebih dalam lagi apa itu komunikasi ya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi. Jadi, komunikasi adalah proses mengirim dan menerima pesan antara dua orang atau lebih untuk memenuhi pemahaman yang sama. Jadi, dalam konteks perkantoran, komunikasi juga diartikan sebagai pertukaran informasi, instruksi, dan gagasan yang bersifat formal dan terstruktur untuk memenuhi sasaran perusahaan. Seperti koordinasi tugas yang baik, menjalani hubungan kerja yang baik, dan pengambilan keputusan yang benar. Baik, dari sini apakah kalian sudah paham tentang pengertian komunikasi? Baik, Ibu lanjutkan ke proses-proses komunikasi. Jadi, proses komunikasi ini berlangsung melalui beberapa tahapan, dimulai dari si pengirim atau komunikator yang memiliki ide atau pesan, lalu pesan tersebut dirumuskan menjadi kata-kata atau simbol yang disebut dengan encoding. Lalu, pesan tersebut dikirim melalui media atau saluran kepada si komunikan. Jadi komunikan ini tuh penerima pesan ya. Penerima pesan tersebut bakal menafsirkan makna pesan yang disebut dengan decoding. Lalu, penerima pesan juga bakal memberikan umpan balik atau feedback kepada si pengirim. Baik. Jadi selama proses komunikasi berlangsung itu bisa saja terjadi gangguan atau kendala yang dinamakan dengan noise. Jadi noise ini tuh misalnya sinyal internet yang putus atau kesalahpahaman bahasa. Seperti contoh di dunia perkantoran ya. Manajer mengirimkan email revisi laporan kepada staf itu memahami lalu memberikan umpan balik. Tapi jika email masuk seperti spam, itu dinamakan dengan noise ya. Nah, anak, apa dari sini kalian sudah paham? Sudah. Apa ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur komunikasi. Jadi unsur-unsur komunikasi ini kan terdiri dari 5 ya. Yang pertama komunikator, yang kedua ada komunikan, yang ketiga media, lalu yang keempat itu ada pesan, lalu yang terakhir kan tanggapan. Jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang unsur-unsur komunikasi. Jadi yang pertama, unsur komunikasi komunikator adalah pengirim atau sender yang menyampaikan pesan kepada komunikan menggunakan media tertentu. Lalu unsur tersebut itu sangat berpengaruh terhadap komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya komunikasi. Lalu yang kedua itu ada komunikan. Jadi komunikan ini penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator, lalu memahami, menerjemahkan, dan memberi respon. Lalu yang ketiga ada media. Jadi media ini adalah saluran atau channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana komunikasi berupa verbal maupun nonverbal. Wujudnya itu bisa berupa ucapan, bahasa tubuh, sandi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pesan. Jadi pesan itu adalah isi atau informasi komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan. Lalu kejelasan pesan itu sangat berpengaruh terhadap kesinambungan komunikasi. Lalu yang terakhir itu ada tanggapan. Jadi tanggapan itu adalah dampak atau efek atas penerimaan pesan sebagai respon, lalu diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang unsur-unsur komunikasi? Baik.
Jika kalian sudah paham, coba salah satu anak untuk menyebutkan apa saja unsur-unsur komunikasi tadi. Saya Bu. Baik Mbak, silakan. Jadi kalau unsur komunikasi tadi itu ada komunikator, komunikan, pesan, media pesan, kemudian ada pembalik. Baik, benar sekali. Beri apresiasi untuk temannya. Jadi kan Ibu tadi sudah membahas tuh tentang pengertian komunikasi, proses-proses komunikasi, dan juga unsur-unsur komunikasi. Baik, jika kalian sudah paham, Ibu yang sekarang bakal memberikan pertanyaan kepada kalian untuk mendapatkan nilai tambahan ya. Jadi, untuk pertanyaan pertama, sebutkan salah satu proses komunikasi dan beserta contohnya di dunia perkantoran. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Baik, silakan Mbak. Seperti komunikator Bu, jadi contohnya seperti seorang manajer yang dimana dia itu memberikan instruksi lewat email. Baik, benar sekali. Beri apresiasi kepada Mbak temannya. Baik, untuk pertanyaan kedua. Apa yang dimaksud dengan umpan balik atau feedback dan mengapa hal itu penting? Saya Bu. Jadi umpan balik adalah respon dari penerima kepada pengirim. Penting supaya pengirim tahu pesannya sudah dipahami atau belum. Wah, benar sekali ya. Tepuk tangan untuk Mbaknya. Baik ya, Ibu akan melanjutkan untuk pertanyaan terakhir. Jadi untuk pertanyaan terakhir ini kalian harus berebut ya supaya bisa mendapatkan nilai tambahan. Jadi untuk pertanyaan terakhir, apa yang sebutkan salah satu gangguan atau kendala yang sering terjadi di dunia perkantoran. Saya Bu. Contoh gangguan yang sering terjadi di kantor itu seperti internet lemot saat rapat Zoom dan bisa jadi email yang masuk ke folder spam. Wah, benar sekali ya. Sepertinya kalian sudah menjawab pertanyaan Ibu dengan baik dan sepertinya kalian sudah paham ya tentang apa itu komunikasi. Baik. Jadi intinya ya, komunikasi ini adalah proses pertukaran pesan. Jadi yang di mana itu bisa prosesnya itu bisa melalui yang pertama encoding, lalu yang kedua decoding, lalu yang terakhir itu bisa memberikan umpan balik atau feedback. Ya, jadi unsur-unsur komunikasi tadi itu sangat penting untuk terjadinya suatu komunikasi ya, anak-anak. Baik. Baik anak-anak, sekarang Ibu ingin kalian membentuk kelompok untuk diskusi ya. Kelas ini ada berapa anak? 15. Oke, 15. Berarti kita buat 5 kelompok aja ya. Tiap kelompok ada 3 anak. Nah, supaya tetap kondusif, kalian nggak usah pindah-pindah tempat, cukup di tempatnya aja masing-masing, terus diskusi sama teman kiri kanannya. Tugas kalian nanti mendiskusikan 4 topik ini. Yang pertama ada tujuan komunikasi, bentuk komunikasi, sifat komunikasi, dan juga etika komunikasi. Untuk teknisnya sendiri, jadi nanti kalian dikasih waktu sebentar buat diskusi, terus kelompok yang tahu bisa langsung angkat tangan. Jadi sistemnya nanti cepet-cepetan. Pokoknya yang angkat tangan duluan dapat nilai plus dari Ibu. Gimana? Udah paham semuanya? Paham. Oke, langsung kita mulai aja ya. Iya. Oke, sekarang silahkan diskusikan dengan kelompok kalian mengenai topik yang pertama, tujuan komunikasi. Kelompok yang tahu bisa langsung angkat tangan ya. Ya, ada Mbak Sinta, ada lagi Mbak Komaria dan Mbak Putih. Ada 3 kelompok ya yang tahu. Gimana kalau kita suruh maju ke depan aja untuk mengemukakan kelompoknya, mengemukakan pendapatnya. Ayo silakan.
Yang angkat tangan duluan tadi siapa? Mungkin kita mulai dari Mbak Kemari aja ya. Silakan. Jadi menurut kami tujuan komunikasi adalah untuk memberikan informasi seperti laporan ke atasan di tempat kerja, Bu. Betul. Lalu Mbak Putih? Sebenarnya saya nggak perlu sebelumnya, cuma dijelaskan bahwa kita selain tujuan komunikasi juga menjadi kesalahpahaman. Betul ya. Jadi sebagai komunikator kita itu nggak cuma menyampaikan informasi mentahnya aja, tapi kita juga harus benar-benar memastikan bahwa informasi yang kita sampaikan itu dipahami oleh komunikan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, Mbak Sinta, gimana? Kalau menurut kelompok kami, komunikasi itu bisa seperti menyuruh orang lain. Menyuruh gimana nih maksudnya? Maksudnya itu kita bisa memerintah orang lain, misalkan seperti atasan itu menyuruh bawahannya untuk menyiapkan rapat. Nah, betul sekali ya. Lebih tepatnya itu untuk mendorong orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Silakan. Ada lagi yang tahu mungkin? Kok pada diam? Kalau gitu ibu yang jelaskan ya. Iya, Bu. Jadi tujuan komunikasi secara umum itu ada 4. Yang pertama untuk menyampaikan informasi. Jadi sebagai komunikator kita itu harus benar-benar menyampaikan informasi apa yang kita sampaikan itu harus jelas supaya komunikan itu tahu apa informasi yang kita sampaikan, apa maksudnya, seperti itu. Lalu juga ada memahami orang lain. Dengan adanya komunikasi yang baik, orang lain itu jadi tahu apa maksud informasi yang ingin kita sampaikan. Dan yang ketiga ada mempengaruhi orang lain atau meyakini orang lain. Dan yang terakhir ada menggerakkan orang lain untuk bertindak. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Sampai sini? Udah paham semuanya? Oke, kalau gitu lanjut ya. Kita diskusi ke topik yang kedua, bentuk komunikasi. Silakan didiskusikan dulu. Nanti yang tahu bisa langsung angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Mbak. Menurut kita, bentuk komunikasi itu seperti komunikasi dengan orang lain, seperti dengan teman. Betul sekali. Lebih tepatnya yang disampaikan oleh Mbak Rizka ini adalah komunikasi interpersonal ya, atau komunikasi antar pribadi. Jadi ini dilakukan antara satu individu dengan individu yang lain. Selain dengan orang lain, ada juga komunikasi dengan diri sendiri, yaitu komunikasi intrapersonal. Contohnya ketika kita itu sedang berdoa, berimajinasi, berkhayal, seperti itu. Lalu juga ada komunikasi kelompok, ini terjadi dalam kelompok, contohnya saat sedang rapat, ataupun diskusi seperti kita saat ini. Lalu juga ada komunikasi organisasi, itu pastinya terjadi dalam lingkup organisasi ya. Dan yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini merupakan komunikasi yang ditujukan kepada halayak ramai, heterogen, dan juga anonim. Sehingga informasinya itu dapat tersebar secara serentak. Jadi diterimanya itu bareng. Sampai sini paham semua? Paham. Tanyakan enggak? Kalau enggak ada, ibu yang tanya ya. Apa nama komunikasi yang dilakukan dengan orang lain? Yang tahu bisa langsung angkat tangan. Saya, Bu. Iya, Mbak. Kalau dengan orang lain disebut interpersonal, Bu. Betul. Kalau dengan diri sendiri namanya apa? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Intrapersonal. betul sekali. Berarti kalian udah paham ya sampai sini? Kalau udah paham, kita lanjut diskusi ke topik yang ketiga, sifat komunikasi. Silakan didiskusikan dulu. Nanti yang tahu bisa langsung angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu bisa angkat tangan? Saya
saya. Ya, Jadi kalau menurut kelompok kita, komunikasi itu lebih ke komunikasi langsung. betul, ada komunikasi langsung. Selain komunikasi langsung, ada yang tahu lagi nggak? Apalagi? Saya Bu, Ya, apa Mbak? komunikasi tidak langsung Bu. Betul sekali ya, selain komunikasi langsung, pastinya ada juga komunikasi tidak langsung. Selain itu, ada lagi yang tahu? Oke, kalau gitu Ibu jelaskan ya. Jadi ada 4 sifat komunikasi kurang lebih. Yang pertama ada face to face atau tatap muka. Komunikasi ini terjadi ketika komunikator itu berhadapan langsung dengan komunikan, jadi face to face. Yang kedua ada bermedia, ini bisa melalui media cetak, misalnya koran, bisa juga media elektronik, misalnya telepon, handphone, seperti itu. Tentunya kalau berkomunikasi melalui media, komunikator dan juga komunikannya itu harus sama-sama mampu menguasai teknologi komunikasi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, lanjut ya. Selain sifat komunikasi tatap muka dan bermedia, ada juga komunikasi verbal. Komunikasi verbal ini menggunakan simbol-simbol verbal berupa ucapan langsung yang dikomunikasikan melalui secara langsung maupun lewat tulisan. Ada juga komunikasi non verbal. Ini dikomunikasikan tidak menggunakan kata-kata ataupun simbol ya, tetapi menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah maupun kontak mata. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya Bu, Iya, Mbak Fairuz apa? saya mau tanya, komunikasi verbal kan berupa ucapan langsung ya. Tapi kenapa kok bisa dikomunikasikan lewat tulisan? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Jadi gini, Mbak, maksudnya itu ketika komunikator itu menyampaikan pesan kepada komunikan, sang komunikan itu pastikan mendengar ya, dan juga dapat membaca secara langsung pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Gitu. Paham, Mbak? Oke, kita lanjut ke topik diskusi yang terakhir nih, etika komunikasi. Silakan didiskusikan, yang tahu angkat tangan. Ya, Mbak Sinta. Jadi menurut kami etika komunikasi itu suatu etika kegiatan berkomunikasi. Betul ya. Jadi etika komunikasi itu adalah norma, nilai, ataupun tingkah laku baik dalam lingkungan perkantoran. Contohnya, ketika kalian itu sedang berkomunikasi, khususnya di kantor nih, kalian itu harus jujur, tidak mudah emosi, menggunakan bahasa yang baik, dan juga ramah. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu pengen mastiin nih, kalian tuh benar-benar paham nggak sama materi terkait komunikasi perkantoran. Nah, dari kegiatan diskusi dan juga tanya jawab tadi, menurut kalian hal apa yang paling penting yang kalian pelajarin hari ini? Ada yang tahu? Saya Bu, Ya, silakan Mbak Rizka. komunikasi harus jelas dan tidak menimbulkan salah paham Bu. Oke, kenapa kok kejelasan itu penting? Saya Bu, Oke, silakan. agar pesan tidak disalahartikan. Oke, benar banget ya. Nah, sekarang Ibu mau kasih contoh nih. Misalkan kalian tuh kerja di suatu perusahaan. Pastinya kalian punya pimpinan. Pimpinan kalian tuh menginstruksikan segera kirim laporan itu. Menurut kalian, kalimat itu sudah cukup jelas atau belum? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Tentu Ibu, Kenapa kok belum tentu? karena tidak ada batas waktu nih. Oke, benar banget. Nah, disinilah ya pentingnya komunikasi yang jelas dan juga lengkap. Selain jelas, hal apa yang harus ada dalam suatu komunikasi? Ada yang tahu, ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Ya, silakan. Ya. harus sopan dan juga profesional. Oke. Kenapa kok sikap profesional itu penting? Karena kita itu membawa nama perusahaan. Oke, benar banget ya. Nah, jadi Ibu simpulin kembali ya. Jadi komunikasi efektif dalam perkantoran itu harus jelas, sopan, profesional, menggunakan media yang tepat, dan juga disertai dengan umpan balik. Komunikasi yang baik itu membantu memperlancar pekerjaan, mencegah miskomunikasi, serta membangun citra positif perusahaan.
Jadi, jika komunikasi itu berjalan dengan baik, maka koordinasi kerja juga akan berjalan dengan lancar. Terus juga hubungan antar pegawai juga akan semakin harmonis. Terus yang paling penting adalah tujuan organisasi atau tujuan perusahaan akan mudah tercapai. Oke, selanjutnya. Ibu mau dengar langsung nih dari kalian. Yang pertama, apa yang kalian pelajarin hari ini? Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau berpendapat? Saya Bu, Oke, Mbak Via. hari ini kami belajar tentang pentingnya komunikasi efektif di perkantoran. Oke, benar banget. Lebih dikerucutin lagi nih, apa yang Mbak Via pahamin hari ini? Saya baru sadar bahwa pemilihan media komunikasi itu penting Ibu. Oke, benar banget. Kita beri apresiasi dulu dong. Untuk pertanyaan kedua, apa manfaat komunikasi efektif di dunia kerja? Ada yang tahu? Saya Bu, Oke, menurut silakan. saya agar pekerjaan lebih cepat selesai. Oke, benar banget. Nah, selain itu ada yang tahu? Saya Ya, Mbak Ines? jadi konflik. Oke, benar banget. Nah, sekarang Ibu mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apakah keterampilan komunikasi itu mempengaruhi karir seseorang? Ya, Mbak? Iya. Kenapa? Karena jika orang yang komunikasinya baik itu dapat dipercaya, Bu. Oke, benar banget. Jadi, di dunia kerja, keterampilan komunikasi itu mempengaruhi, salah satu faktor mempengaruhi keberhasilan seseorang. Oke, kita beri apresiasi dulu dong. Yang pertanyaan terakhir, bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi komunikasi perkantoran ini? Apa kalian merasa percaya diri atau mungkin merasa kayak kurang percaya diri dalam berkomunikasi? Ada yang mau berpendapat? Saya ada pendapat. Saya Bu, Iya, silakan Mbak Ayu. saya itu jadi merasa lebih percaya diri. Oke, apa sih yang membuat Mbak Ayu itu percaya diri? Karena saya sudah tahu cara berbicara yang baik dan juga etis. Oke, Ibu sering banget nih. Ya, artinya pembelajaran pada siang hari ini itu memberikan pemahaman kalian dan juga memberikan dampak positif bagi kalian semua, terutama juga Mbak Ayun. Oke, untuk sekarang Ibu, sebelum kita benar-benar mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu pengen menegaskan ulang bahwasanya keterampilan komunikasi itu bukan hanya soal berbicara, tapi juga bagaimana kita mendengar, berbicara, mendengar, memahami, dan juga memberikan respon yang tepat. Nah, jadi mulai sekarang biasakan untuk berbicara dengan sopan, jelas, dan juga penuh tanggung jawab dengan setiap apa yang kalian ucapkan. Karena keterampilan komunikasi itu menjadi bekal penting saat kalian memasuki dunia kerja. Paham anak-anak? Untuk tugas di rumah, ayo disiapkan dulu bukunya, tulisnya dicatat. Untuk tugas di rumah, silakan mencari salah satu contoh komunikasi efektif di lingkungan sekitar kalian. Misalnya nih, bisa di rumah, di sekolah, di organisasi, bahkan mungkin bisa kalian mencari di media sosial. Sudah? Oke. Jelaskan. Yang pertama, bentuk komunikasinya. Yang kedua, etika yang digunakan. Yang ketiga, unsur komunikasi yang terlihat. Dan yang keempat adalah alasan kenapa komunikasi tersebut bisa dikatakan efektif. Sudah? Selesaikan dulu. Sudah semuanya? Nah, kita akan membahasnya pada pertemuan selanjutnya, yaitu minggu depan. Jadi, minggu depan kita akan membahas hal yang serupa, yaitu tentang komunikasi. Ada yang tanyakan terkait materi hari ini? Atau tugas hari ini? Oke. Nah, ketua kelasnya siapa? Biasakan di
Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, amin, amin, ya Allah. Baik, terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian semuanya. Dan Ibu berharap semoga ilmu yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kalian dan juga memberikan dan bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari kalian, bahkan bisa di dunia kerja kalian. Baik, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.